Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin menjelaskan perbedaan COVID 4.1 sama COVID 5. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Akbar dengan NIM 1058 4110 73 dan 4. Dan saya persilahkan teman saya memperkenalkan dirinya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Muhammad Fikriansyah dengan NIM 105.841.109.924. Ya, kita masuk ke penjelasan apa itu COVID. Jadi COVID itu atau bisa dibilang Counter Objective for Information and Technology adalah framework atau kerangka kerja yang dipakai untuk tata kelola manajemen TI atau teknologi informasi di organisasi. COVID ini terus berkembang dari versi 4.1 ke versi 5 untuk menyesuaikan kebutuhan zaman dan kompleksitas bisnis. Apa perbedaan COVID 4.1 dengan COVID 5? Untuk penjelasan detailnya teman-teman, secara pendekatan prinsip ya, COVID 4.1 ini lebih menekankan pada proses-proses TI dan kontrol yang harus kita jalankan. Sedangkan untuk COVID 5 itu menggunakan pendekatan yang holistik, yang artinya tidak cuma fokus ke proses, tapi juga ke seluruh aspek ya, aspek yang mendukung tata kelola TI. Dan ada 5 prinsip utama. Salah satunya Governance of Enterprise IT atau GEIT yang bikin framework ini lebih mudah diterapkan di organisasi modern. Dan yang kedua adalah secara enabler. COVID 4.1 ini belum menyebutkan secara spesifik tentang enabler, sedangkan COVID 5 sudah menyebutkannya, dan ada 7 enabler yang jelas, yaitu prinsip kebijakan dan framework, proses, struktur organisasi, kultur, etika dan perilaku, informasi layanan, infrastruktur dan aplikasi, serta orang, keterampilan dan kompetensi. Dan ini bikin implementasi lebih terarah dan komprehensif. Yang ketiga adalah secara model referensi proses. COVID 4.1 hanya ada 4 domain utamanya, yaitu plan and organize, acquire and implement, deliver and support, dan monitor and evaluate. Sedangkan COVID 5 ada tambahan domain governance dan beberapa proses baru. Itu model proses juga sudah mengintegrasikan konten dari Fall IT dan Risk IT sehingga lebih mudah lah, sehingga lebih lengkap lah dan relevan dengan kebutuhan bisnis saat ini. Yang keempat, secara cakupan dan integrasi. COVID 4.1 fokus pada pengelolaan internal teknologi informasi saja. Sedangkan COVID 5 cakupannya lebih luas, meliputi seluruh organisasi atau end-to-end, dan bisa mengintegrasikan berbagai framework lain seperti ITIL, TOGAV, dan standar internasional lainnya. Yang kelima, secara fokus pada value bisnis dan inovasi. Untuk COVID 4.1 itu lebih ke operasional TI. Sedangkan COVID 5 setiap aktivitas dan kontor yang dikaitkan dengan tujuan bisnis, sehingga memanfaatkan bisnis lebih jelas dan bisa diukur lah. COVID 5 juga ini mendukung inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan teknologi informasi. Jadi teman-teman, perbedaan utama antara COVID 4.1 dan COVID 5 terletak pada pendekatan, cakupan, serta struktur frameworknya. COVID 4.1 itu lebih fokus pada pengelolaan proses-proses teknologi informasi dan kontrol yang harus dijalankan oleh organisasi dengan cakupan yang terbatas pada operasional teknologi informasi saja. Dalam COVID 4.1 terdapat 4 domain utama, yaitu plan and organize ya. Selanjutnya ada acquire dan implement,
deliver dan support, serta monitor and evaluate. Framework ini belum secara eksplisit mengintegrasikan prinsip tata kelola TI yang holistik dan belum menyebutkan enablernya secara detail. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya tentang penjelasan perbedaan COVID 4.1 dan COVID 5. Nah, sedangkan COVID 5 hadir sebagai penyempurnaan yang menawarkan pendekatan lebih menyeluruh dan terintegrasi. COVID 5 memperkenalkan 5 prinsip utama tata kelola TI yang membuat framework ini lebih mudah diterapkan di seluruh organisasi. Tidak hanya di bagian TI saja, selain itu COVID 5 juga mengenalkan 7 enabler yang menjadi faktor pendukung utama dan implementasi tata kelola TI, seperti struktur organisasi, proses, informasi, dan budaya kerja. Dan COVID 5 juga sudah mengintegrasikan framework lain seperti File IT dan Risk IT, sehingga lebih relevan dengan kebutuhan bisnis dan mendukung inovasi serta mencapai tujuan bisnis secara maksimal. Dengan kata lain, COVID 5 fleksibel dan cocok digunakan untuk organisasi yang ingin mengoptimalkan dan memanfaatkan TI dalam mendukung strategis dan tujuan bisnis. Baik, mungkin ini saja penjelasan yang sempat kami paparkan dari kami. Mohon maaf kalau ada mendapatkan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.